Selamat malam, Pak. Perkenalkan, saya perawat Febri yang bertugas malam ini. Sebelumnya bagaimana kondisi Bapak sekarang? Baik, masih pusing ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan TTV dan juga pemeriksaan kepala dan leher ya, Pak. Kurang lebih memerlukan waktu 15-20 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia ya, Pak. Sebelumnya saya siapkan alat terlebih dahulu ya. Bisa saya pinjam tangannya, Pak? Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Benar dengan Bapak Safran ya. Baik, Pak. Tujuan saya melakukan pemeriksaan TTV ini untuk mengetahui tanda-tanda vital Bapak. Dan untuk pemeriksaan kepala dan juga leher, yaitu bertujuan untuk menegakkan diagnosis yang berhubungan dengan penyakit kepala dan leher. Untuk langkah-langkah prosedur bisa mengikuti instruksi saya ya, Pak. Baik, Pak. Pemeriksaan pertama saya akan melakukan tensi terlebih dahulu ya. Permisi ya, Pak. Baik, selanjutnya pemeriksaan suhu ya, Pak. Permisi, bisa diletakkan di ketiaknya, Pak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa nadi ya. Pemeriksaan saya sudah selesai. Tensi Bapak 120/80, suhu Bapak 36 derajat Celcius, nadi Bapak 100 kali per menit, dan pernafasan Bapak 20 kali per menit. Semuanya normal ya, Pak. Baik, Pak, pemeriksaan TTV-nya sudah selesai. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan kepala dan leher, apakah ada yang ingin dibutuhkan? Baik, tidak ada ya. Kita lanjutkan ke pemeriksaan kepala dan leher. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan kepala. Saya akan melakukan inspeksi untuk melihat bentuk dan ukuran dari kepala. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi atau perabaan di seluruh kepala. Bapak, permisi, saya akan melakukan perabaan di kepala ya. Langkah ini dilakukan untuk melihat dan menilai apakah terdapat benjolan, lekukan, dan nyeri tekan. Bapak, saat saya palpasi, apa ada terasa nyeri? Baik, tidak ada ya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan rambut. Dari inspeksi, kita melakukan penilaian terhadap warna rambut, lalu penyebaran pertumbuhan rambut, apakah merata atau terdapat bagian yang mengalami kebotakan. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan untuk menilai apakah rambut itu mudah dicabut atau tidak. Permisi ya, Pak. Saat saya tarik, apakah ada terasa nyeri, Pak? Baik, tidak ada ya.
Selanjutnya adalah pemeriksaan mata, lalu meminta pasien untuk melihat ke atas dan pemeriksa akan menarik kelopak mata bawah pasien dengan menggunakan ibu jari. Permisi ya Pak, bisa melihat ke atas? Saat pemeriksaan ini, kita menginspeksi nodul, pembengkakan, warna sklera, dan konjungtiva palpebra, serta pola vaskularisasi sklera. Selanjutnya pemeriksaan wajah. Yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan inspeksi, bentuk, kesimetrisan kanan dan kiri wajah, gerakan involunter bengkak dan benjolan. Lalu pemeriksaan kulit wajah. Kita memperhatikan warna dan kelainan kulit pada area wajah pasien. Selanjutnya pemeriksaan telinga, di mana kita melakukan inspeksi dan juga melakukan pemeriksaan dengan menggunakan penlight. Pertama, menginspeksi bentuk daun telinga. Apakah ada formalitas dari bentuk pasien, lalu menginspeksi dan juga bagian mastoid, apakah ada kemerahan, juga benjolan. Lalu kita memeriksa bagian telinga menggunakan penlight. Bapak bisa dimiringkan kepalanya. Permisi ya Pak. Lihat apakah ada kemerahan, sekret, dan benjolan, ataupun massa. Jika kita lihat juga bagian gendang telinga pasien. Selanjutnya kita lakukan penekanan pada bagian tagus. Permisi ya Pak, apabila terasa nyeri bilang ya Pak. Selanjutnya lakukan pemeriksaan pada telinga yang satunya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan sinus parana. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar tiroid. Pada pemeriksaan ini, kita akan menempatkan pasien dalam posisi duduk. Kita melakukan inspeksi dari depan pada area kelenjar tiroid dengan cara menginstruksikan pasien untuk melakukan gerakan menelan dan identifikasi apakah simetris kanan dan kiri. Lalu melihat juga kelainan tiroid berupa pembesaran, pulsasi, dan tanda pembesaran yang terlihat. Pak, bisa tolong menelan? Baik, untuk inspeksi sudah dilakukan. Selanjutnya kita melakukan palpasi. Posisi pemeriksa di belakang pasien. Selanjutnya akan melakukan palpasi di daerah tiroid. Permisi ya Pak, saya akan melakukan palpasi di area leher. Pertama, palpasi menggunakan kedua jari tangan dengan cara menginstruksikan pasien melakukan gerakan menelan nantinya. Pada posisi yang masih ekstensi kepala pasien. Baik Pak, bisa menelan? Saat pasien menelan, kita harus mengidentifikasi apakah adanya tril, pembesaran, konsistensi, jumlah nodul, simetris kanan-kiri, kontur permukaan, palpasi nyeri. Pak, saat saya melakukan palpasi seperti ini, apakah ada terasa nyeri? Baik, tidak ada ya. Selanjutnya adalah memeriksa apakah adanya braid pada kelenjar tiroid menggunakan stetoskop. Pak, bisa diangkat kepalanya, saya akan melakukan auskultasi. Selanjutnya pemeriksaan kelenjar getah bening. Lakukan inspeksi dan melihat apakah tidak adanya pembesaran getah bening. Permisi ya Pak. Selanjutnya melakukan palpasi kelenjar getah bening dengan jari dari depan ke belakang pasien. Saya akan mulai Pak. Saat saya palpasi, bila terasa nyeri sampaikan ya. Dari daerah PO2 ada nyeri Pak. Lalu ada aurikuler, apakah ada nyeri Pak? Baik, tidak ada ya. Lalu di bagian ospital, di bagian tonsila, di bagian submandibular, submental, fisikal, suprafisial, posterior, rantai servikal dalam, dan supraklavikula. Baik, pemeriksaan kelenjar getah bening sudah selesai. Baik Pak, pemeriksaan Bapak sudah selesai. Hasilnya semua normal. Sebelum saya pamit, apakah ada yang Bapak butuhkan? Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya permisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi ya Pak.